Simpanan guruku, novel app. 15 rahasia di balik foto. Dari dalam mobil kulihat Pak Sancaka seperti tidak peduli, ia hanya diam menatapku dengan wajah mengesalkannya tanpa berdosa. Ih, ketusku yang semakin kesal dengan lelaki di dalam mobil tersebut. Menghentakkan kaki lalu aku pergi meninggalkannya. Berjalan tegap dengan kekesalan yang menggandrungiku, bahkan berulang kali aku menarik napas dan membuangnya. Apalagi ketika wajah lelaki tersebut muncul di bayanganku, rasa kesal itu semakin bertambah. Maaf, suara laki-laki dari belakang dan kurasakan tangan kekarnya menarik tanganku. Maaf, aku tidak memberitahumu juga tentang Abasa. Maaf atas ketidakjujuranku padamu. Semua ini aku lakukan agar kamu mau menerimaku, lanjut kata lelaki tersebut dengan nada pelan dan terdengar meyakinkan, wajahnya pun terlihat memelas. Aku membalikan badan dan menatap Pak Sancaka tajam. Kulihat juga wajah Pak Sancaka yang teduh menatapku. Maaf, karena aku terlalu mencintaimu. Tangan Pak Sancaka terasa kuat menggenggam tanganku. Berusaha tenang dan menarik napas panjang, ku tatap Pak Sancaka dan berkata, aku ingin kamu menceritakan semuanya padaku. Tidak ada lagi yang kamu rahasiakan, jika kamu tidak sanggup menceritakan semuanya, lebih baik kita akhiri saja hubungan ini, kataku yang diakhiri dengan ancaman. Naiklah ke mobil, akan aku ceritakan semuanya, tentangku padamu. Nadanya pelan terdengar lembut dan tegas membuatku merasa lebih percaya padanya. Janji, kataku memastikan. Pak Sancaka mengusap rambutku penuh perhatian. Janji, katanya terdengar menenangkan dan meyakinkan. Masuk ke mobil ya, lanjut kata Pak Sancaka memintaku. Suaraku menderum sambil menganggukkan kepala, dan mengikuti langkah di simapingnya. Pintu mobil yang sudah dibukakan Pak Sancaka, aku langsung masuk ke dalamnya. Setelah memutar dan masuk ke dalam mobil, Pak Sancaka segera menancap gas, mengingat waktu masuk sekolah tinggal 15 menit lagi. *****. Jam pertama dengan guru yang tidak masuk hanya menitip tugas pada guru piket. Seperti sekolah-sekolah lainnya jika tidak ada guru di kelas maka banyak anak-anak yang keluyuran ada yang ke kantin, ada yang ke perpustakaan, ada juga yang ke taman. Merasa dari pagi belum sarapan dan perut sudah meronta-ronta ingin diisi, memaksaku harus ke kantin. Meski harus mengantri dan agak sedikit ribut. Di kantin kulihat Regar tengah makan bakso di meja paling pojok. Melihatnya mengingatkan aku tentang perkataannya semalam, jika foto Isti yang bersama Pak Sancaka hanya editan seseorang. Sambil membawa mangkuk bakso di tangan kanan dan juga es sirup di tangan kiri, menuju di mana Regar duduk. Hai Gar. Sapaku sok akrab. Hai juga Fen, balas Regar dengan senyum tipisnya. Boleh aku duduk di sebelahmu? Meminta izin Regar agar tidak dibilang tidak tahu diri karena main duduk sembarangan, apalagi jika sampai mengganggu yang duduk duluan. Silakan, kata Regar sambil menggerakkan tangannya menunjuk bangku kosong di depannya dengan kelima jarinya terbuka. Terima kasih, kataku yang langsung menaruh bakso dan juga sirup, lalu duduk di depan Regar. Regar, terkenal pintar dalam berbagai bidang mata pelajaran. Namun meski begitu dia bukan tipe cowok cupu kebanyakan seperti anak-anak kutu buku lainnya. Regar justru terlihat lebih tegas dan berwibawa. Apalagi gaya rambutnya yang selalu rapih senada dengan badan tegapnya, menawan. Meski pintar dalam berbagai mata pelajaran Regar lebih suka dengan mata pelajaran biologi, karena banyak hal yang sangat menarik untuk mengungkap misteri alam ini.
Gar, boleh aku tanya sesuatu? Kataku secara tiba-tiba yang membuat Regar kaget dan menatapku. Menelan baksonya dan meminum es di sampingnya, tanya perihal apa. Menengok kanan kiri mengawasi sekitar. Soal kata-katamu semalam, jika foto Isti dan Pak Sancaka itu editan, kataku berterus terang dan tidak berbasa basi lagi. Kulihat senyum Regar menyebalkan. Kenapa kamu tanya itu? Dan sebegitu penasarannya, kata Regar dengan menyunggingkan senyum. Melihat senyum Regar yang seperti itu membuatku merinding berhadap-hadapan dengannya. Aku penasaran saja dengan kebenaran foto tersebut, terlebih lagi dengan siapa penyebarnya. Jawabku seadanya, kurang lebih tengah beralasan. Kulihat Regar mendengus, memperlihatkan tampang soknya. Berusaha tenang di hadapan Regar dan tidak terburu-buru jika ingin mengetahui jawaban dari pernyataan Regar semalam. Cowok di depanku tersebut kembali memakan baksonya, begitu pula denganku memasukkan satu bakso kecil ke mulut menunggu Regar berkata. Jujur saja, aku malas menceritakan hal ini, buang-buang waktu, katanya lalu kembali meminum es yang berada di samping. Kembali mengambil napas dan berusaha tenang, aku hanya penasaran dengan alasanmu, kenapa sampai terpikirkan hal tersebut, membosankan, gerutu Regar semakin terlihat menyebalkan. Aku hanya bingung saja dengan orang-orang yang suka menggosip dan mudah percaya dengan hal-hal semacam itu, lanjut kata Regar sambil menaruh HP-nya di depanku. Kulihat layar HP yang memperlihatkan foto Isti dan Pak Sancaka tempo lalu tersebar satu sekolah, dan langsung heboh menjadi topik utama di sekolah. Dari foto itu saja, jelas-jelas menggambarkan tubuh orang lain, hanya wajahnya saja yang asli. Perhatikan saja, tubuh Isti jauh lebih ramping dan seksi dibandingkan yang ada di foto, kata Regar menjelaskan. Lalu kembali memakan baksonya. Aku juga berusaha memperhatikan bentuk tubuh wanita tersebut, apa benar-benar bukan bentuk tubuh Isti, tapi itu tubuh siapa? Dasar laki-laki, segitu hafalnya bentuk tubuh wanita yang jadi primadona di sekolah. Secara logika, tidak mungkin Isti ke perpustakaan. Meski itu hanya sekedar untuk mendekati Pak Sancaka, tidak mungkin sekali, kata Regar yang diakhiri dengan penegasan, jika Isti ingin mendekati Pak Sancaka, mungkin dia akan menggunakan cara yang jauh lebih gila, seperti langsung menunggu di mobil Pak Sancaka. Pas pulang sekolah, aku menatap serius setiap kata yang dijelaskan Regar. Ketika ia berhenti menjelaskan, barulah aku memberanikan diri untuk bertanya kembali, jika itu bukan tubuh Isti, lalu menurutmu itu tubuh siapa? Tanyaku dengan polosnya yang semakin penasaran. Regar tersenyum kecut menatapku dengan gayanya menyebalkan, itu tubuhmu. Katanya spontan membuatku kaget, aku sering melihatmu dengan Pak Sancak di perpustakaan, pernah kulihat juga kalian duduk begitu dekat. Dari situlah aku yakin itu fotomu dengan Pak Sancaka yang sengaja diedit, lanjut kata Regar yang semakin membuatku jantungan. Jika benar itu tubuhku, maka orang yang memfotoku. Orang terdekatmu yang sering ke perpustakaan juga, potong kata Regar menyerobot, padahal aku belum juga selesai bicara. Mendengar pernyataan Regar jika orang yang memfotoku dan mengeditnya dengan wajah Isti, ialah orang terdekatku dan sering ke perpustakaan, tidak lain Ika. Kecurigaanku pada Ika semakin besar, apalagi setelah mendengar jawaban yang dikatakan Regar. Sudah puas, dengan penjelasanku, tanya Regar menatapku tajam. Aku menganggukkan kepala dan berkata pelan padanya, iya, kataku singkat. Regar berdiri setelah meminum esnya yang mau habis lalu berjalan ke depanku,
Tepat di sampingku ia menundukkan kepala dan berkata, "Aku juga tahu tentangmu dengan Pak Sancaka," kata Regar yang membuatku kaget dan merinding. Bersambung.